Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Di kontrakan Rima dan Rafa sedang makan malam. Makan dalam keheningan. Mengingat tadi pagi Bu Desi datang dengan emosi yang menggebu, dan yang lebih parahnya lagi Bu Desi menyebutnya dengan sebutan pelakor. Mah, suara Rafa yang pelan mengalihkan perhatiannya yang sempat melayang ke kejadian tadi pagi. Ya, Rafa mau tambah nasinya. Tanyanya saat melihat nasi di piring Rafa sudah habis, hanya tinggal kuning telur rebusnya saja di sana. Kebiasaan Rafa ketika makan pasti lauknya disisain terus digado sebagai penutup. Rafa menggeleng sembari memasukkan kuning telur rebus ke dalam mulutnya dan mengunyah perlahan. Tadi kenapa Bude Desi marah-marah? Tanya Rafa setelah meminum air putih yang sudah Rima siapkan di gelas plastik berwarna biru. Rima hanya menggeleng dengan senyum lirih yang tampak jelas di wajahnya. Mamah juga gak tahu sayang. Membereskan beberapa piring kotor kemudian membawanya ke kamar mandi untuk dicuci. Rafa, ayo cuci tangan, cuci kaki, basuh muka sama gosok giginya, panggil Rima dari dalam kamar mandi. Setelah selesai bersih-bersih, Rafa kembali disibukkan dengan beberapa kertas serta pensil warna. Sekarang memang waktunya untuk tidur. Namun mereka berdua baru saja selesai makan, mana mungkin bisa langsung tidur. Tadi Rafa sepulang dari masjid untuk salat Isya dia mengeluh lapar dan kebetulan ia juga belum makan karena memikirkan beberapa hal yang menyangkut kejadian tadi pagi. Melihat tumpukan baju yang belum terlipat, Rima segera mengerjakan tugasnya untuk melipat pakaian sembari menemani anak kesayangannya yang sedang menggambar. Tadi pulang diantar siapa? Sama Ustadz Abu Mah, jawab Rafa tanpa menoleh sedikit pun. Mata dan tangannya masih sibuk dengan kertas putih itu. Putranya ini nampak murung sepulang dari masjid tadi. Gak ada yang bicara kasar kan sama Rafa? Tanyanya. Rima takut jika putranya ini mendapatkan perlakuan ataupun perkataan yang tidak mengenakan. Tidak ada jawaban. Rafa hanya sempat berhenti menggerakkan jarinya yang sedang mewarnai. Rafa, sayang, kamu tidak apa-apa kan? Rafa tidak menjawab dan itu sangat membuat Rima khawatir. Rafa menggeleng, namun menatap kosong pada kertas di hadapannya. Gerak jarinya pun kini berhenti seolah sang pemilik sedang memikirkan sesuatu. Ada yang jahat sama Rafa? Tanya Rima mendesak supaya putranya ini berbicara walaupun hanya satu kalimat saja. Rafa, suara Rima terdengar lirih. Apa mamah membuat kesalahan? Satu pertanyaan meluncur begitu saja dari bibir mungil Rafa. Rima menatap pria kecil di hadapannya ini dengan perasaan campur aduk. Tadi Rafa dengar om-om yang di pos ronda lagi ngomongin mamah. Sungguh Rima tidak tahu harus bersikap bagaimana saat ini. Ini sudah malam. Sebaiknya Rafa tidur ya. Rafa yang tahu kalau mamahnya ini tidak ingin menjawab akhirnya membereskan alat gambarnya. Merebahkan dirinya di samping Rima yang masih melipat pakaian di kasur lantai dengan bantal kesayangannya. Rafa belum bisa tidur, dia terus bolak-balik ke sana kemari berguling-guling tidak jelas. Kenapa gak bisa tidur? Tanya Rima, ia sedang memasukkan baju-bajunya ke dalam lemari plastik. Rima terlihat begitu tenang, meskipun di dalam hatinya kini tengah berperang. Keadaannya dengan Bu Desi sekarang sangatlah tidak baik, bahkan berita tentang dirinya telah merebut perhatian dari Bu Desi sudah simpang siur di masyarakat sini. Rima memilih untuk menutup mata dan telinga saja,
ia tidak mungkin bisa menutup mulut orang-orang di luaran sana untuk berhenti berbicara yang tidak-tidak tentang dirinya. Biarkan saja mereka berbicara sepuasnya. Gak bisa tidur gerah, jawab Rafa. Kipas angin yang Rima janjikan waktu itu belum terpenuhi. Ia janji akan membelikan Rafa kipas angin, tetapi sampai saat ini Rima masih belum bisa membelinya. Alhasil Rafa selalu susah tidur setiap malam. Rima mengambil kipas yang terbuat dari bambu. Sejak kipas anginnya mati, tangan Rima lah sebagai gantinya. Rima tidur di samping Rafa dengan tangan yang sibuk mengipasi tubuh Rafa yang berkeringat. Kalau gerah banget buka aja bajunya. Enggak, banyak nyamuk, tolak Rafa. Mama udah nyalain obat nyamuknya, jadi gak bakal ada nyamuk yang gigit Rafa, ujar Rima meyakinkan. Beberapa menit Rafa diam, dia tidak mendengarkan apa yang Rima katakan tadi. Dia masih mencoba tidur, namun keringat dan hawa panas semakin menambah. Rafa sudah tidak kuat dan akhirnya dia membuka bajunya menyisakan singlet bergambar kartun. Mau dibacain cerita? Tanya Rima, mengambil buku bersampul hewan kancil di atas lemari pakaian kemudian kembali berbaring di samping putranya. Rima membuka beberapa halaman di buku cerita itu. Rafa menggeleng dengan mata terpejam, menandakan dia memang tidak ingin mendengar cerita yang sudah bosan dia dengar. Rafa bosan dengar cerita itu terus, ucapnya. Rima menghela napas, ia kembali menutup bukunya. Nanti kalau ada ungan lebih mamah pasti beli buku cerita baru. Makanya setiap abis salat Rafa harus berdoa kepada Allah supaya mamah sehat selalu. Kalau mamah sehat kan nanti mamah semangat jualannya terus, banyak juga dapat uangnya. Ya. Rafa mengangguk. Ya sudah, sekarang Rafa mau dengar cerita apa? Kalau mamah tahu nanti mamah ceritain deh, bujuknya. Rafa mengangguk antusias, bahkan kedua matanya pun terbuka lebar. Janji. Janji, jawabnya pasti. Rafa terdiam beberapa saat, sepertinya putranya ini tengah memikirkan cerita apa yang dia ingin dengar. Ceritain tentang, ucap Rafa ragu, usai beberapa saat terdiam. Tentang, tanya Rima memastikan. Rafa melirik ke arahnya, mulut kecilnya sudah beberapa kali terbuka ingin mengat sesuatu namun kembali tertutup. Kenapa dia begitu ragu? Apa Rafa takut kalau Rima tidak bisa bercerita? Oh ayolah, Rima bahkan sering berbicara sendiri saat masih sekolah, dan sekarang Rima sudah menyiapkan beberapa cerita anak di kepalanya. Rafa terlihat ragu untuk mengatakannya. Padahal Rima sudah tidak sabar ingin bercerita, apapun itu, bahkan di kepalanya saat ini sudah ada daftar-daftar nama cerita yang mungkin saja Rafa sebutkan salah satunya. Rima bahkan sudah menyiapkan kata demi kata supaya ceritanya nanti bisa dimengeri. Dimulai dari cerita rakyat, dongeng-dongeng anak kecil, Rima sudah menyiapkannya di dalam otaknya. Tentang ayah, buyar. Semua cerita yang ada di kepalanya saat ini hilang begitu saja. Kosong. Hanya tersisa sedikit ingatan tentang malam kelam itu. Dan mana mungkin Rima akan menceritakannya. Sungguh kisah yang Rafa ingin dengar dari mulut Rima tidak akan pernah bisa dia dengar selamanya. Mamah sudah janji, ucap Rafa yang melihat Rima hanya diam tanpa berniat membuka suara. Wajahnya juga terlihat kebingungan. Kata mamah kan janji harus ditepati, jadi Rima menggeleng. Rima tidak tahu apa yang harus ia ceritakan tentang dia. Ayah Rafa tidak ada yang harus Rima ceritakan tentangnya. Raut wajah Rafa berubah. Tapi kan mamah sudah janji, ucapnya pelan. Ini sudah sangat malam, nanti saja ceritanya. Iya. Memang sekarang sudah sangat malam, bahkan hampir tengah malam, namun seolah tak puas Rafa kembali bersuara. Tapi kan, katanya lesu. Rafa dengar, kata-katanya terpotong begitu saja,
terdengar suara pintu yang dipukul dari luar. Disusul suara yang tidak asing lagi di telinga Rima. "Buka!" teriak Bu Desi dari luar, bahkan kaca jendela ikut bersuara akibat pukulan yang keras dari tangan Bu Desi. "Mah," panggil Rafa lirih, dia ketakutan sekarang. Rima juga ikut panik mendengar suara keributan di teras. Dengan cepat Rima berdiri dari tidurnya, mengambil kunci kemudian dengan terburu-buru membuka pintu kontrakannya. Pandangan yang ia lihat pertama kali ya tentunya Bu Desi dan di belakangnya ada Om Dian dengan kepala menunduk. "Pergi dari kontrakan saya." Rima terperangah mendengarnya, "Keluar." Jadi, sekarang Bu Desi sedang mengusirnya dan Rafa. Maksud Bu Des. "Saya bilang keluar dan pergi dari kontrakan saya." Ucapnya tegas memotong kalimat yang baru saja Rima keluarkan. Tubuh Rima bergetar, ini sudah malam, mana mungkin Bu Desi setega itu padanya. Rima yakin ini hanya mimpi atau sejenis bercandaan kalau kata anak gaul sekarang apa namanya. Perang ya. Iya mungkin Bu Desi hanya bercanda, mana mungkin dia setega itu mengusirnya malam-malam begini. "Kenapa diam? Aduh Neng Rima yang cantiknya minta ampun sampai suami orang kepincut, sekarang keluar dari kontrakan saya." Perintah Bu Desi lagi, melihat Rima hanya menatapnya sendu Bu Desi mengalihkan pandangannya. Mau bagaimanapun Rima sudah menemaninya selama 3 tahun ini, rasa sayang yang pernah tertanam tidak sepenuhnya hilang, masih ada sisa walau hanya setitik yang sudah samar, ditambah lagi ungkapan suaminya bahwa Rima lah yang terus menggodanya semakin membuat Bu Desi tersulut emosi. Pembicaraan yang tadi dia lakukan bersama suaminya di dalam kamar sangat membuatnya terbakar oleh amarah. Pak Dian bilang bahwa Rima lah yang menggodanya. Rima selalu meminta uang dan juga mainan untuk Rafa, katanya waktu Pak Dian lewat depan kontrakan. Rima selalu tersenyum genit dan menyapanya, sungguh sangat bertolak belakang dengan kenyataannya. Bude mamah gak salah kenapa Bude marah-marah. Rafa tiba-tiba muncul di balik pintu, lebih tepatnya di belakang Rima yang sedang berdiri, namun Bu Desi sama sekali tidak menghiraukannya. Rima berbalik dan berjongkok di hadapan Rafa yang sedang menatap bingung ke arah Bu Desi dan Pak Dian. "Rafa masuk aja ya, nanti masuk angin." Rima berusaha menormalkan suaranya yang bergetar, kedua tangan Rima mengusap kedua bahu polos putranya. Rafa mengangguk, kemudian kembali masuk ke dalam kontrakannya. Setelah memastikan Rafa yang kembali tiduran di atas karpet, Rima menutup pintunya pelan. Ia tidak mau Bu Desi mengeluarkan kata-kata kasar kepadanya dan itu didengar Rafa. Rima tidak mau. "Maaf Bu." "Maaf untuk apa? Saya gak butuh maaf kamu. Yang saya mau sekarang kamu pergi dari kontrakan saya." Tapi apa? Saya sudah tahu kamu yang menggoda suami saya, kamu yang suka minta uang sama suami saya, kamu yang ganjen Rima. Ucap Bu Desi membara. Rima hanya menunduk dengan kedua tangan yang saling bertautan, ia tidak berani menatap wajah Bu Desi yang merah padam. Ini fitnah. Rima sama sekali tidak pernah menggoda Pak Dian apalagi untuk meminta uang padanya. Meskipun Rima dan Rafa hanya berdua tanpa adanya kepala keluarga, Rima pasti akan banting tulang untuk memenuhi kebutuhannya dan putranya, tidak dengan cara meminta uang dan menggoda suami orang. "Demi Allah Bu," ucapannya kembali terpotong, kali ini bukan Bu Desi yang memotongnya melainkan suaminya Pak Dian. "Jangan bawa-bawa Allah, kamu itu yang terus menggoda saya setiap kali lewat depan kontrakan ini," katanya. Suaranya terdengar sangat dipaksakan, namun Bu Desi begitu percaya pada suaminya. "Kamu dengarkan, sekarang juga kamu pergi dari sini tanpa membawa barang apapun,
entah berapa banyak uang yang suami saya kasih untuk kamu dan anak kamu. Barang-barang yang ada di dalam semua sudah menjadi milik saya, anggap saja itu pengganti uang suami saya yang sudah kamu peras. Enspaas Rima tercekat, susah payah ia mengumpulkan semua barang agar bisa memulai kehidupannya kembali, dan sekarang barangnya akan diambil Bu Desi begitu saja. Tidak bisa. Maaf saya sudah mengecewakan Bu Desi. Satu hal yang harus Bu Desi tahu bahwa saya tidak pernah meminta uang apalagi menggoda suami ibu ini, tidak pernah sama sekali, dan untuk uang, saya sama sekali tidak pernah menerimanya sekalipun dia yang memaksa, ucap Rima tegas, meskipun tubuhnya bergetar. Rima mencoba untuk kuat. Dia sudah mendapatkan kehidupan yang layak, dan itu harus ia pertahankan. Bu Desi mengalihkan pandangannya ke arah sang suami. Bohong. Dia menerimanya dengan sukarela, bahkan dia yang meminta lebih, ucap Pak Dian terbata. Bu Desi masih menatap mata suaminya yang membuat Pak Dian gugup. Ayo kamu dengarkan apa yang istri saya bilang, pergi dari kontrakan ini, ucapnya sok tegas. Sudahlah, saya gak tahu mana yang benar. Yang jelas saya mau kamu dan anak haram kamu keluar dari kontrakan saya sudah sangat muak melihat muka kalian lagi. Bu Desi, saya benar-benar tidak ikhlas anak saya disebut seperti itu. Matanya tampak memerah. Rima sama sekali putra kesayangannya disebut seperti itu. Memang seperti itu kan ketanyaannya. Mungkin emang bener ya kalau dia itu pembawa sial, pantesan waktu kamu cari kontrakan banyak yang nolak karena hamil di luar nikah, ternyata ini alasannya, pembawa sial. Belum lagi ibunya yang ganjen kurang belayan. Cukup Bu Desi, saya akan keluar dari sini sekarang juga. Sakit sekali rasanya, orang yang sudah Rima percaya, orang yang sudah Rima anggap keluarga malah menyebutkan kata-kata yang tidak pantas terhadap putranya dan juga dirinya. Aku gak akan pernah sudi tinggal di tempat ini lagi, meskipun Rafa terlahir tanpa ayah di sampingnya, dia tetaplah anakku belahan jiwaku, dan sampai kapanpun aku gak rela anakku yang aku banggakan direndahkan begitu saja. Sungguh Rima sangat tidak rela. Kita mau kemana mah? Tanya Rafa dalam keadaan setengah sadar, dingin mah. Tangannya yang kecil menggosok kedua bahunya. Mereka sudah berjalan lumayan lama, dan sudah sangat jauh dari kontrakan Bu Desi. Kedua kaki mereka juga terasa pegal ditambah dengan udara dingin yang sangat menusuk. Meskipun sudah memakai jaket yang lumayan tebal, tapi yang namanya tengah malam pasti sangat dingin. Angin malam menerpa tubuh mereka berdua yang sedang berjalan di trotoar jalan raya, tidak tahu mau kemana dan tidak tahu harus apa. Rima merasa flashback dengan keadaan ini. Bedanya sekarang Rafa ia gandeng bukan dielus sewaktu masih di dalam perut. Setelah memutuskan untuk pergi dari kontrakan Bu Desi dengan hanya membawa pakaian mereka berdua saja dan sisa uang yang ia punya, Rima merasa bingung sekarang. Sabar ya sayang, kalau masih dingin pakai jaket mamah aja ya. Rima ingin membuka sweater rajutnya, namun tangan mungil putranya menahannya. Rafa udah pakai jaket, kalau Rafa pakai baju mamah, nanti mamah jadi beku gara-gara kedinginan, ucap Rafa dan Rima tersenyum, tidak jadi membuka sweaternya. Di depan sana ada warung yang masih buka ternyata. Rima merogoh kantong roknya, di sana hanya ada 2 lembar uang berwarna merah dan 1 lembar uang berwarna biru. Rima harus menghemat, tapi kali ini Rafa sangat kedinginan begitu pula dengannya. Mungkin 1 cangkir teh manis hangat dan 1 buah roti bisa membantu. Rima membawa pakaian mereka berdua di dalam tas yang sama pada waktu Rima diusir dari desa.
sementara Rafa menggendong tas kesayangannya yang berisi alat gambar serta ada beberapa mainan kecil di dalamnya. Rafa tidak banyak bertanya, dia hanya sesekali bertanya dan Rima tidak menjawabnya. Tadi pas waktu mengemas baju, Rima hanya berkata, "Kita akan pergi dari sini, nanti Mama akan cari tempat tinggal baru sama Rafa yang lebih nyaman." "Ayo," ucap Rima sambil menggandeng tangan Rafa ke arah warung. Sesampainya di sana Rima langsung menyuruh Rafa untuk duduk. Kasihan sekali dia, putranya ini sudah berjalan jauh dengannya. Rima sudah berulang kali menawarkan punggungnya supaya Rafa mau digendong, namun Rafa selalu menolak, katanya, "Gak mau, Rafa berat. Badan mamah kecil nanti pinggangnya sakit." "Bu, teh manis hangat 2 ya," ucap Rima sambil mengambil 2 bungkus roti dan kembali duduk di dekat Rafa. "Mau yang rasa apa?" tanyanya. Di tangan Rima sudah ada 2 roti rasa coklat sama kelapa. Rafa menatapnya bingung, dia tidak mau keduanya. "Rasa keju ada gak mah?" tawarnya. "Sebentar Mamah lihat dulu ya." Rima bangkit dari duduknya, kembali mencari roti yang Rafa minta, rasa keju. Di sana hanya tinggal 1 roti yang rasa keju. Dan pas Rima ingin mengambilnya ternyata sudah keduluan diambil pelanggan lain. Rafa tidak beruntung kali ini. Seorang pria jangkung dengan kulit putih yang mengambilnya. "Mau roti ini?" tanya pria itu. Rima menggeleng, roti itu sudah menjadi milik orang lain. Dan lagi, Rafa bukan tipe anak yang suka maksa. "Tidak, terima kasih, saya permisi," ucap Rima menunduk. Ia kembali ke arah Rafa dan duduk di dekatnya. Roti rasa kejunya sudah habis, yang ada saja ia. Rafa mengangguk, dia mengambil bungkus roti yang rasa coklat. Tapi pas Rafa ingin membuka rotinya, pria jangkung tadi menghampiri keduanya dan duduk dekat mereka. "Apa kau mau ini, boy?" tawarnya memberikan roti rasa keju. Rafa menoleh, dan si pria jangkung tadi langsung diam. Entah apa yang dia pikirkan, dia menatap Rafa begitu intens, dan Rima menyadari itu. "Gak mau Om," jawab Rafa menolak, dia sudah punya roti sendiri jadi tidak perlu lagi roti dari orang lain. Si pria tadi langsung sadar, "Loh, bukannya tadi mau yang keju ya, ini Om punya yang keju." Tatapannya tidak pernah lepas dari wajah Rafa. Apa wajah Rafa sangat aneh di matanya, batin Rima bertanya. "Utuh tadi, sekarang Rafa sudah milih yang rasa coklat," jawab Rafa cuek. Rafa membuka bungkusan roti itu kemudian memakannya. Teh manis hangat yang Rima pesan sudah ada di meja sedari tadi ketika Rima mau menukar roti. "Oh, jadi anak tampan ini Rafa ya namanya." Van Rafa hanya diam tanpa ada niatan untuk membalas ucapan pria asing di dekatnya ini. Si pria jangkung itu tak henti-hentinya menatap Rafa dengan alis mengkerut. Rima berdehem, ia tidak suka putranya dipandangi seperti itu oleh pria asing, mana dia duduk tanpa izin di dekat mereka. Si pria jangkung tadi langsung mengalihkan pandangannya ke arah Rima, dia juga menatap aneh pada Rima. Rima tidak peduli, dia tidak nyaman ditatap seperti itu. Rima menyesap sedikit teh hangat kemudian membuka bungkus roti dan memakannya perlahan. Namun tatapan si pria jangkung itu belum juga berakhir dan itu sangat mengganggu. Rima menghela napas, "Maaf, bisakah kamu tidak memandang kami berdua seperti itu? Kami sangat tidak nyaman akan hal itu." "Maaf, tapi sepertinya kalian sedang butuh bantuan," tanyanya. Pertanyaan itu benar-benar membuat Rima tersinggung. Apa karena pakaiannya yang lusuh dan tas berisi pakaian sangat kentara di matanya? "Tidak, kami tidak perlu, terima kasih." Pria itu mengangguk kemudian merogoh HP-nya yang berbunyi. Dia bangkit dan pergi begitu saja, sembari memakan rotinya. "Tidak sopan," gumam Rima. "Mah,
Panggil Rafa dan Rima menoleh. Ya, tanyanya. Gerimis, jawab Rafa menatap rintik hujan yang terlihat dari sorot lampu warung. Iya gerimis. Rafa ngantuk. Rafa menggeleng lemas, mana mungkin tidak mengantuk, ini sudah tengah malam kecuali Rima ia tidak mengantuk, kantuknya sudah hilang pas waktu Bu Desi mendatangi kontrakannya tadi. Setelah teh dan rotinya habis, gerimis pun mulai hilang. Rima bangkit dari duduknya. Bu semua berapa? Tanya Rima berniat ingin membayar. Sudah dibayar dek. Alis Rima mengkerut, siapa yang membayarnya? Siapa Bu? Tadi loh mas-mas ganteng tadi yang jangkung itu yang bayar, jawab ibu tukang warung. Rima mengangguk, terima kasih Bu, permisi. Mungkin si pria tadi prihatin dengan keadaan Rima saat ini makanya dia membayarnya. Rima tidak mau ambil pusing sekarang dia harus mencari tempat tinggal. Kasihan Rafa dia pasti sangat lelah. Rafa ayo. Rafa mengangguk, dia gendong lagi tas kesayangannya, wajahnya terlihat sangat menahan kantuk. Mamah gendong ya. Rafa menggeleng. Dia tidak mau membuat mamah tercintanya ini repot. Mamahnya ini sudah membawa banyak pakaian pasti itu sangat berat, apalagi kalau dia juga ikut digendong pasti semakin berat. Pikir Rafa. Sudah beberapa kos yang Rima temukan tapi semuanya penuh. Belum ada yang bisa menampung mereka. Rafa sudah kelihatan mengantuk sekali. Terlihat beberapa kali dia mengucek matanya. Meskipun sudah larut malam, masih banyak kendaraan yang lalu lalang di jalan. Tangan Rima sedari tadi tak lepas menggenggam tangan Rafa. Maaf ya sayang. Mamah sudah buat kamu susah, gumam Rima menatap putranya sendu. Aduh, ringis Rima. Tubuhnya bahkan sedikit oleng. Wah HP, kenapa mah? Tanya Rafa lirih. Setengah sadar. Sendal mamah copot. Sebentar ya mamah benerin dulu sendalnya. Rima melepaskan genggamannya pada tangan Rafa. Ia terlalu fokus pada sendalnya sampai tak tahu kalau Rafa sudah jalan sendiri mendahuluinya. Ini bukan copot tapi putus, gumamnya lesu. Rafa bisa bantu mamah pegang sen Rafa. Rafa, mata Rima membulat. Ia tidak menemukan Rafa di sampingnya. Rima menoleh ke kanan dan ke kiri tapi Rafa juga gak ada. Rima berjalan tergesa-gesa dengan sendal putus di tangannya. Perasaannya sangat khawatir sekarang. Ia takut sekali. Rafa, teriak Rima kencang saat melihat putranya di depan sana disusul suara klakson dan decitan rem mobil. Rafa. Rima berlari secepat mungkin ia tidak peduli pada sendal yang sudah ia lempar begitu saja. Trotoar terasa sangat dingin di kakinya yang polos. Di sana Rafa terlihat dikerubuni oleh beberapa orang. Dada Rima semakin sesak. Ia takut terjadi sesuatu pada putranya. Rima menghampiri putranya yang terduduk di aspal tengah dipeluk seseorang. Suara tangis Rafa juga terdengar di telinga Rima namun tertahan karena pelukan seseorang berjas hitam. Hua, mamah. Ringis Rafa. Tangan mungilnya meremas kuat pakaian formal laki-laki itu. Rima yang mendengarnya langsung saja ikut berjongkok dan merebut Rafa ke dalam pelukannya. Ini mamah. Maafin mamah ya, ucapnya pelan. Rima mencium kening Rafa, memperhatikan wajahnya di sana tidak ada luka sama sekali. Syukurlah. Mana yang sakit hem? Tanya Rima ambil mengusap air mata di pipi Rafa. Rima juga menangis ia takut sekali sesuatu yang buruk terjadi pada Rafa. Kita ke rumah sakit. Suara berat dari pria berjas hitam itu mengalihkan pandangan Rima dari Rafa yang sudah berhenti menangis namun masih sesenggukan. Tidak perlu, anak saya baik-baik saja, tolak Rima pelan. Ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk ke rumah sakit. Kita ke rumah sakit sekarang.
Cepat bawa dia masuk ke dalam mobil, titahnya lagi dengan sedikit paksaan. Tidak usah, lututnya terluka, bentaknya, memotong ucapan Rima yang hendak menolak. Apa? Dengan cepat Rima membuka celana berwarna hitam yang menutupi lutut Rafa. Dan benar saja di sana terdapat luka yang lumayan dalam, banyak darah juga. Bagaimana bisa Rima tidak menyadari itu? Sakit mah. Rafa meringis. Rima mengusap air matanya. Iya, kita ke klinik sekarang. Ayo mamah gendong. Rafa mengangguk. Biar saya, ucap pria tadi dan langsung memangku Rafa dari depan. Maaf, tapi biar saya saja. Terima kasih sudah menolong tadi. Biar anak saya ditangani di klinik terdekat saja di sini. Anda bisa meneruskan perjalanan Anda kembali, ucap Rima. Si pria tadi langsung menoleh. Wajahnya menampakkan raut tidak suka. Saya juga bersalah di sini. Jadi biar saya antar kalian ke rumah sakit. Rima mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Jika terlalu lama berdebat, kasihan Rafa yang sedari tadi menahan sakit di lututnya. Lukanya tidak begitu dalam, jadi tidak perlu dijahit, kata dokter sambil menuliskan resep obat yang harus ditebus di apotek kemudian memberikannya kepada Rima dan Rima menerimanya. Alhamdulillah, ucap Rima pelan. Tangan kirinya sedari tadi mengelus punggung Rafa yang tertidur di pangkuannya. Rafa pasti sangat lelah, dia tertidur sangat pulas. Kalau begitu saya permisi, pamit dokter, dan Rima mengangguk. Tak lama setelah dokter tadi keluar, pria berjas hitam tadi masuk untuk melihat keadaan Rafa. Rawat inap saja di sini. Rima menggeleng, tidak perlu. Lagi pula lukanya tidak begitu parah. Pria itu tampak mengangguk samar. Saya antar kalian pulang. Biaya rumah sakit sudah dibayar. Rima menghela napas, terima kasih. Nanti saya ganti. Tidak usah, potongnya. Pria itu melangkah mendekati mereka berdua, lebih tepatnya ke arah Rafa. Biar saya yang menggendongnya. Dia mengambil alih Rafa dari pangkuan Rima dan menggendongnya dari depan seperti koala. Dia juga mengusap punggung Rafa saat anak itu menggeliat. Kepala Rafa bersandar di bahu kokoh pria itu. Sesak sekali rasanya melihat pemandangan ini. Rafa terlihat begitu nyaman di gendongan pria itu. Sesampainya di depan mobil, Rima tampak begitu bingung. Ia harus kemana sekarang? Rafa sudah masuk ke dalam mobil bersama pria tadi, sedangkan ia harus menebus obat dulu di apotek. Rima menunduk mengamati kedua kakinya yang polos dan juga kotor. Bisa-bisanya ia percaya begitu saja pada orang asing dan membiarkan Rafa dibawa olehnya. Tadi Rima melihat jam dinding di rumah sakit menunjukkan bahwa sekarang sudah pukul 2 dini hari, kurang lebih 3 jam lamanya mereka jalan berdua dari kontrakan sampai sekarang. Masuk. Entahlah, dunia Rima terasa begitu berat sampai-sampai ia tidak mendengar apapun. Pikirannya campur aduk seperti benang kusut. Sekarang mau kemana? Tempat tinggal belum ada, uang juga tinggal sedikit lagi. Ya Allah, bantu aku. Kenapa belum masuk? Tanya pria tadi di dalam mobil. Dia duduk di belakang kemudi sambil memangku Rafa. Gak bisa buka. Tanyanya lagi. Rima menunduk gugup. Bisa kok. Rima membuka pintu mobil dengan tangan bergetar. Suasana di dalam mobil sangat hening. Rima mengelus punggung Rafa yang sudah pindah di pangkuannya. Di mana rumah kalian? Tanyanya saat beberapa menit terdiam. Pria itu sama sekali tidak menoleh. Pandangannya hanya lurus memperhatikan jalanan yang lenggang. Turun di sini saja, ucap Rima pelan. Ia tidak mau merepotkan orang lain. Kenapa? Rima menggeleng. Tidak apa-apa, kami turun di sini saja. Mobil berhenti. Rima turun dengan mengendong Rafa yang lumayan berat untuknya.
Dan jangan lupakan keadaan kaki Rima yang masih polos. Saya permisi, terima kasih sudah membantu kami, pria itu mengangguk. Rima berjalan kecil, dia melihat halte bus. Ia duduk di sana memperhatikan lampu yang hampir redup sembari terus mengusap punggung Rafa. Dadanya terasa sesak. Rima tidak tahu harus bagaimana lagi, air mata yang sedari tadi ditahan kini mulai keluar. Rima terisak pelan sambil terus mendekap tubuh Rafa. Kau sangat bodoh Rima, seharusnya kamu tidak pergi begitu saja dari kontrakan hanya karena emosi, lagi pula kamu tidak salah dan kenapa kamu yang harus mengalah, kalau tadi ia bisa membantah tuduhan Om Dian, Rafa tidak akan menderita sekarang. Mobil yang tadi Rima tumpangi berhenti tepat di depannya, pintu mobilnya terbuka disusul dengan keluarnya pria berjas hitam tadi, masuk. Bersambung.